Membunuh orang yang ada di foto. Bab 526. Telepon yang diletakkan di meja samping tempat tidur bergetar 2 kali dan Carson segera mengangkat telepon untuk memeriksa. Carson dengan cepat membuka aplikasi email dan mengklik email terbaru. Setelah dibuka, Carson melihat beberapa foto. Beberapa foto statis, beberapa foto yang dijadikan satu, merekam proses pembunuhan Fernando. Beberapa adegan sangat kejam, dan Carson tampaknya dapat merasakan kekuatan pisau si pembunuh Fernando. Melihat foto-foto itu, Carson hampir tidak berkedip, mengepalkan tangan, rahang jari-jarinya melengking. Kelompok orang-orang bejat, mereka lebih baik berdoa. Jangan biarkan Carson menemukan mereka. Carson baru saja selesai membaca email. Telepon dari asisten Henry juga masuk. Carson tanpa sadar melihat sebentar Lila kecil, menyaksikan ibu dan anak tidur nyenyak. Carson berbalik dan pergi ke balkon untuk mengangkat telepon. Katakan. Henry berkata. Tuan Carson, kasus Fernando, si pembunuh menunjuk ke sebuah nama keluarga di Kyoto. Tetapi bukti bahwa ia membunuh masih penuh dengan tanda tanya. Carson menyipitkan mata dan berkata dengan dingin. Lanjutkan untuk memeriksa sampai si pembunuh ditemukan. Bahkan jika aku harus menyerahkan seluruh pasukan pasir bumi, aku harus menemukannya. Malam yang gelap selalu menjadi waktu yang tepat untuk melakukan berbagai hal. Di pagi hari, sebuah mobil yang bobrok melaju ke selatan dari pusat kota Pasir Bumi dan berlari kencang. Mobil itu melaju selama sekitar 2 jam dan mencapai tempat yang indah di persimpangan kota. Terletak di ujung paling selatan kota Pasir Bumi, Gunung Merangin dikelilingi oleh laut di 3 sisi dan merupakan gunung tertinggi kedua di kota Pasir Bumi. Ada banyak puncak gunung di bukit-bukit dan gunung-gunung itu megah karena tidak dikembangkan, hanya sedikit orang yang datang ke sini. Kalaupun ada, hanya ada segelintir teman yang datang untuk menjelajah dan biasanya mereka bukan manusia. Setelah mobil bobrok itu berhenti, 2 lelaki jangkung, kuat dan bersenjata lengkap keluar dari mobil. Mereka melihat sekeliling dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar mereka. Mereka menarik mayat dari ujung mobil. Tubuhnya telanjang dan menghadap ke bawah. Tidak bisa melihat seperti apa, hanya bisa mengatakan bahwa tubuh itu laki-laki. Dalam kegelapan, kedua pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan mereka membawa tubuh itu dengan sangat diam-diam dan pergi ke gunung. Setelah berjalan sekitar setengah jam, mereka telah mencapai kedalaman hutan dan kedua pria itu berhenti. Mereka menarik beberapa cabang besar yang mati dan sebuah lubang yang sudah digali muncul di depan mereka. Dapat dilihat bahwa mereka tidak secara semata-mata menyeret mayat itu ke sini untuk menguburkannya. Tetapi mereka sudah bersiap untuk itu. Setelah lubang gali muncul, kedua pria itu mengangkat tubuh dan melemparkannya ke dalam lubang. Kali ini ketika mereka menjatuhkan tubuh itu, wajah tubuh itu menghadap ke atas dan bisa melihat wajah. Meskipun wajah ini telah lama kehilangan darah, pucat seperti selembar kertas kosong, tetapi fitur wajah masih bisa dilihat. Adalah salah satu dari 2 pria yang dilihat Ferdian dalam video yang menculik Fernando. Fernando terbunuh. Ferdian melihat orang yang sama dengan wajah ini di belakang Carson. Jadi Ferdian lebih yakin bahwa Carson adalah pembunuh sejati Fernando. Setelah kedua pria itu meninggalkan mayat-mayat di dalam lubang, mereka mengeluarkan 2 botol asam sulfat dari tas jinjing.
Kedua lelaki itu membuka botol dan menuangkan asam sulfat ke wajah mayat itu, yang membuat tubuh menjadi tidak bisa dikenali di bawah korosi asam sulfat. Bahkan dengan teknologi paling canggih, khawatir tidak ada cara untuk mengembalikan penampilannya. Setelah melakukan semua ini, kedua lelaki itu mengubur mayat itu tanpa panik, dan kemudian meletakkan dedaunan yang mati di atas untuk menghapus jejak yang ditinggalkan oleh mereka. Setelah periode waktu yang singkat, semuanya telah kembali ke keadaan semula, dan tidak ada yang dapat melihat bahwa mayat dikubur diam-diam di sini belum lama ini. Setelah melakukan semua ini, kedua pria itu kembali ke mobil, mengemudikan mobil dari jalan gunung lain. Setelah 10 menit mereka tiba di tebing. Keduanya turun dari mobil, kemudian kembali ke mobil untuk merusak rem. Kedua pria lalu mendorong mobil turun dari tebing dan jatuh ke laut. Dalam beberapa jam, kedua pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Tetapi pekerjaan itu cukup diam-diam dan mereka kelihatan dilatih secara profesional. Kali ini mereka tidak kembali dengan cara yang sama, tetapi naik dari tebing dan mengambil speedboat yang bergerak cepat untuk segera pergi. Speedboat itu berlari jauh, hanya suara ombak yang menderu. Semuanya tampak kembali tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Keesokan harinya hujan masih turun. Demam tinggi Ferdian turun, tetapi Ferdian masih mengabaikan Arila, dan Arila berusaha berbicara dengan Ferdian. Seolah Arila adalah seorang pemain sandiwara, dan itu benar-benar membuat Arila merasa tertekan. Ketika Arila pertama kali melihat Ferdian sakit, Arila masih tidak bisa membiarkan Ferdian. Tetapi semakin Arila memandangi Ferdian, Arila mulai tidak peduli. Arila mengambil air di tangan Ferdian dan marah. "Ferdian, apa yang kau sebalkan dariku? Kau tolong katakan, jangan tunjukkan wajah seperti itu padaku." Ferdian sama sekali tidak bergeming, tidak menatap dan tidak berbicara. Arila menatap mata Ferdian. "Ferdian, aku membiarkanmu mengatakan sesuatu yang ingin kau katakan kepadaku. Tidak bisakah kau mendengarnya?" Ferdian mulai marah dan Ferdian mulai berteriak. "Apakah perlu bagiku untuk memberitahumu bahwa ayah kita terbunuh? Apakah kau bahagia?" Ferdian menjerit. Suara tertekan dan wajah Ferdian disertai dengan ekspresi liciknya. Seolah-olah Ferdian baru saja melarikan diri dari neraka dan akhirnya bernapas dengan lega. Ferdian memelototi Arila dan berkata setelah beberapa saat, "Pergilah, biarkan aku sendiri." Arila mencium Ferdian. "Kakak, ayah telah meninggal bertahun-tahun. Orang yang membunuhnya sudah mati. Dan kau tidak perlu mengingat hal itu lagi. Masa depan masih sangat jauh. Kita harus melaluinya." Ferdian menunjuk ke pintu. "Aku menyuruhmu keluar." Arila bangkit, mengambil 2 langkah dan berbalik lalu berkata, "Aku tahu kau sakit, tetapi aku juga mengkhawatirkanmu. Aku adikmu. Bagaimana menurutmu? Kau ceritakan padaku. Aku bisa membantu." "Kau tidak bisa menolongku." Ferdian tersenyum tanpa daya dan cemberut, tertawa dengan air mata mengalir dari matanya. "Kau tidak bisa menolongku. Tidak ada yang bisa menolongku." Rasa sakit karena kehilangan ayah, Ferdian hanya bisa bersembunyi di dalam hati, tidak bisa membalas dendam untuk si pembunuh. "Kakak, kau keluar dan biarkan aku sendiri." Ferdian membutuhkan waktu untuk tenang.
Pikirkan tentang hal itu. Mungkin Ferdian bisa memikirkan apa yang harus dilakukannya.